Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang dana pensiun. Kelompok 3 beranggotakan Ananda Mustika Indah, Dedi Saputra, Fikri Ibnu Maulana, Nur Yulirio, Samsia, dan Trio Wardana. Pokok bahasan dari materi kami ini ada 5, yaitu yang pertama, definisi dana pensiun dan pentingnya program pensiun. Yang kedua, lembaga penyelenggaraan program dana pensiun. Yang ketiga, jenis program pensiun. Kemudian proses bisnis dana pensiun. Dan yang terakhir, dana pensiun syariah. Baik, kita masuki materi yang pertama, yaitu definisi dana pensiun. Dana pensiun adalah lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Contohnya yaitu pemberian pesangon kepada PNS atau kepada karyawan-karyawan di perusahaan swasta lainnya. Kemudian, pentingnya program pensiun yang pertama, untuk menghadapi hari tua. Tentu, kita membutuhkan modal di hari tua kita. Yang kedua, yaitu menerima manfaat pensiun, mempunyai aktualisasi diri yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, sumber keuangan mandiri untuk masa tua. Tentu di masa tua kita akan sulit untuk mencari modal hidup. Dari dana pensiun inilah yang akan membantu kita untuk menghidupi kita dan keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga penyelenggara program dana pensiun. Jadi, lembaga penyelenggara program dana pensiun ada yang sifat dan kepesertanya wajib, dan juga ada yang sifat dan kepesertanya sukarela. Lembaga penyelenggara program dana pensiun yang sifat dan kepesertaannya wajib yaitu yang pertama PT Taspen, yang mengkhususkan bagi pegawai negeri sipil menjadi pesertanya. Program kesejahteraannya yaitu program tabungan hari tua dan program pensiun. 2. PT Asabri, yang memberikan produk layanan bagi anggota TNI, Polri, dan pegawai sipil Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Yang ketiga, BPJS Ketenagakerjaan. Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah setiap orang dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat selama 6 bulan. Jenis manfaat yang diterima peserta yaitu pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda atau duda, pensiun anak, dan pensiun orang tua. Lembaga penyelenggara program dana pensiun yang sifat dan kepesertaannya sukarela yaitu yang pertama dana pensiun lembaga keuangan atau disingkat dengan DPLK, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program dana pensiun iuran pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri. 2. Dana pensiun pemberi kerja atau disingkat dengan DPPK, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi sebagian atau seluruh karyawannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Nama saya Ananda Mustika Indah. Di sini saya akan membahas tentang jenis program pensiun. Jenis program pensiun ini terdiri dari 2. Yang pertama itu adalah program pensiun manfaat pasti atau PPMP. PPMP adalah program pensiun yang besaran manfaat pensiunnya telah ditentukan dalam suatu formula tertentu. Siklus pengelolaan dana dengan skema PPMP ini ada 3. Yang pertama itu pendiri atau pemberi kerja atau peserta pembayaran iuran normal dan peserta pembayaran iuran ke penyelenggaraan program pensiun. Yang kedua adalah kekayaan program pensiun harus diinvestasikan dan hasil investasinya setelah dikurangi dengan biaya-biaya baik biaya program pensiun tersebut. Yang ketiga itu adalah manfaat pensiun dibayarkan sesuai dengan yang telah diatur dan diperjanjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai program pensiun iuran pasti atau PPIP. Jadi
PPIP itu adalah manfaat pensiun dari berupa akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya bercerita. Jadi PPIP ini berupa iuran pasti. Dalam pengalaman saya biasanya itu dilakukan oleh PT Taspen, yang dimana PT Taspen ini bekerja sama dengan Bank BRI, baik Bank BRI cabang ataupun unit di suatu daerah. Nah, mereka bekerja sama melakukan sebuah investasi dengan iuran pasti, di mana dana pensiun itu bakal cair per 1 bulannya sekali. Apabila mereka juga memiliki aturan apabila 3 bulan dari dana pensiun itu tidak diambil, maka dana pensiun itu akan hilang selamanya dan dana pensiun sendirinya akan tertarik. Karena program pensiun iuran pasti ini bersifat investasi, jadi apabila ia tidak diambil maka akan hilang dan hangus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Nur Yuli Rio. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis dana pensiun. Nah, pengelolaan dana pensiun harus memenuhi prinsip-prinsip kepatuhan pengelolaan dana pensiun yang baik atau good pension fund government, yang merupakan kaidah atau norma yang harus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh jajaran dana pensiun dan memperhatikan kepentingan stakeholder, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etikanya. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip good pension fund government. Di sini ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama transparansi, yaitu keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi material kepada pendiri dan peserta. Yang kedua adalah kemandirian, yaitu pengelolaan dilakukan secara profesional tanpa ada benturan kepentingan atau pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga ada akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan fungsi, serta pertanggungjawaban pendiri, pengurus, dan pengawas agar pengelolaan bisa terlaksanakan secara efektif dan efisien. Berikutnya ada pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan dana pensiun dengan peraturan dana pensiun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip yang sehat. Selanjutnya ada kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan dana pensiun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trio Wardana. Pada kesempatan ini akan menjelaskan dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dana pensiun syariah tidak berbeda dengan kegiatan operasional dana pensiun, di mana secara kelembagaan dana pensiun juga terdiri dari dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK dan dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, serta secara program terdiri dari program pensiun manfaat pasti atau PPMP dan program pensiun iuran pasti PPIP, hanya saja dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah.